Tidak, Prabu. Baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setyawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan, karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan. Gusti Prabu, Guru menangis. Mana
Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikkan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela-sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru, bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli dari perguruan Halimun Peta. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Peta. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada Guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasyura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasyura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau Guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Mawapati. Karena dari dulu Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jum kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap
hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikan ini loh. Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Seliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakak, Balapati masih belum kelihatan. Kakak Seliwa. Kakak. Dia lagi. Kakak Seliwa. Kakak. Ada apa? Kakek, tolong kaki. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakak. Pingsan? Sebentar ya. Loh, Apa? Sana. Tolong kakek si centil itu. jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Di mana dia? Di rumah. Racun, cepat ambilkan air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, kakak? Tugas seorang tabib adalah berusaha.
yang sekarang itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan Nini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini. Saya berjanji, Nini Dewi, kami selalu menunggu kedatangan Nini dan Suliwa karena seluruh penduduk Momongan sangat membutuhkan ilmu pengobatan. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Iya. Di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia
adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan Sang Pencipta pun dianggap musuh.